Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tisnal Fitria. Kalian bisa memanggil saya Bu Tisna. Ya, saya sebagai guru PPKN kelas 8. Dalam video ini kita bahas materi bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dasar negara. Siswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat materi kelas 7 yang pernah kalian pelajari yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan dasar negara? Nah, materi tersebut pastinya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, ya. Di situ kalian bisa lihat peta konsep, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 4 bagian di situ. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran: kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar dan kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga
Satu, kesatuan nasional kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah materi hari ini. Semoga bisa difahami. Ya, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum.